Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Ini saya pilih hanya 5 saja. Di antara segitu banyak pertanyaan, ini yang paling banyak yang bertanya. Sebenarnya waktu Anda mau berangkat ke kolam mancing itu sebenarnya kolamnya kolam apa? Dia apa? Anda ingin mancing di kolam kiloan, atau Anda mau mancing di Galatama, atau Anda mau mancing di kolam-kolam big fish, kolam-kolam monster. Jadi ini juga yang mesti kita persiapkan. Jadi kita tahu, misalkan saya mau ikut Galatama, tapi terus terang aja saya tuh belum pernah ikut Galatama. Pernah datang beberapa kali lihat, tapi saya belum. Jadi apa yang boleh dan yang tidak untuk mancing Galatama tuh saya tidak begitu menguasai. Tapi kalau nggak salah di Galatama itu mancing ada beberapa Galatama yang dilarang memakai tali PE. Jadi dia mesti pakai mono. Karena takutnya nanti kalau tali PE itu karena dia jaraknya dekat-dekat, dan ini karena dia berpacu dengan waktu. Karena dia memburu waktu, dapat memburu waktu. Jadi sebaiknya kalau main Galatama memang tackle-nya tackle yang kaku. Jadi kita tidak menikmati sensasi tarikan. Jadi sedapat mungkin begitu kena, udah langsung tarik secepatnya mungkin, dan tidak bisa kita main-mainkan. Karena kalau main-main kiri kanan ini pemancing semua. Kalau kita bermain berlama-lama, kita nyangkut-nyangkut, tetangga kita pasti juga akan keberatan, dan mereka akan marah meskipun mereka memberi kesempatan kepada kita. Tapi karena ini kompetisi, Galatama itu kompetisi. Jadi reel kita memang reel yang cukup memadai, cukup kuat. Tali mononya juga tali mono. Kita lihat juga ini Galatama ikan apa ini? Atau ini ikan lele, ikan mas yang cukup besar. Ada ikan mas kadang-kadang yang 10 kilo, bahkan lebih 15 kilo. Jadi kita mempersiapkan tali mononya yang kekuatannya juga memang kekuatan, kalau dia rata-rata ada yang 10 kilo, 15 kilo, berarti kita mempunyai yang kekuatannya sekitar 30 pound atau sekitar kekuatan tali kita 40 atau 50 pound, 50 lb. Tackle kita, joran kita itu medium hard lah. Jadi dia memang kaku, itu langsung diseret. Nah, kalau misalkan kita memancing ikan di kolam ikan mas atau ikan nila atau ikan mujair, ya sebaiknya kita pakai tackle yang memang dia boleh juga pakai ultralight, boleh juga pakai medium ke bawah yang kira-kira 6 lb atau 6 pound itu sudah cukup. Jadi di situ ada sensasinya. Dan kita kalau biasanya mancing itu, kalau mancing ikan-ikan kiloan itu, kita karena itu bukan kompetisi, jadi kita tidak mengganggu orang lain. Jadi kita ya mancing santai, dapat angkat, dan kiri kanan juga tidak akan terganggu. Nah, kalau kita mancing di kolam big fish, nah ini yang perlu juga. Jadi kadang-kadang kita suka lihat ada orang-orang mancing di kolam big fish. Saya pun juga sering mengalami dan saya sering melakukan. Jadi kita mancing di kolam big fish monster, tapi pakai pirantinya ultralight. Itu juga bisa kita lakukan kalau memang di kolam itu diizinkan. Kedua, bukan pada peak season, tidak ramai. Jadi misalkan bukan pada hari-hari weekend, pada hari-hari weekday yang suasananya sepi. Nah, karena itu waktu kita mendapat tarikan monster, kalau kita pakai ultralight, kita tidak bisa paksa. Jadi itu ikannya bermain kiri kanan dan udah dekat dia lari lagi, karena dragnya kita tidak bisa paksa. Dragnya kita paling kita kencangkan kekuatan antara drag 2-3 kilo. Dragnya kita setel. Itu bisa kita lakukan kalau memang kolamnya sepi. Tapi kalau udah di weekend banyak orang, sebaiknya kita pakai dia yang tackle-nya kita pakai jorannya, rodnya yang hard. Jadi yang
biasanya banyak saya lihat teman-teman pemancing dia pakai untuk light jigging, jadi dia bisa pakai PE3, bahkan ada yang pakai PE4. Jadi begitu dapat udah dengan power kita tarik supaya cepat, dan itu ikannya tidak kemana-mana karena dragnya bisa kita atur sampai bisa antara 6 sampai 7 kilo dragnya kita setel. Jadi dia lari sebentar udah kita tarik lagi, lari sebentar kita tarik lagi, jadi tidak kemana-mana. Sangat berpengaruh. Kalau menurut saya cukup berpengaruh KD. Karena saya biasa kalau di kolam pemancingan saya selamanya selalu minta didampingi KD. Tapi ada juga memancing yang dia memancing sendiri, tapi itu merepotkan lah. Karena kita konsentrasi memancing. KD itu memang semacam kayak asisten kita. Itu sama juga kalau kita di golf, ada yang membawakan, ada yang ambil bola segala macam, yang asisten lah. Jadi dan KD itu disediakan di setiap kolam. Jadi KD itu peranannya penting dan cukup berpengaruh. Jadi di kolam-kolam tertentu saya lihat pemancing itu dia kalau mau datang, dia sebelumnya dia telepon dulu. Misalkan KD namanya Asraf. Cap, gue besok mau mancing ya. Tolong lu standby jam sekian-sekian. Jangan lain orang lain ya. Jadi dia kadang-kadang dia kontak begitu pemancingnya. Jadi kalau kita nggak tahu, kita datang langsung, kita tanya, saya minta didampingin KD yang ini dong. Kita biasanya kalau kita udah sering datang ke kolam itu, kita udah tahu, KD-nya, di sini nih yang KD-nya biasanya saya paling enak didampingi sama KD Dul. Karena saya tahu KD itu cukup berpengaruhnya gini, karena dia memang tiap hari ada di kolam situ, dia memang melayani para pemancing di kolam, dia tahu Pak, percuma sekarang ini ikan-ikan monster biasanya belum mau makan. Nanti ikan monster maunya makan di jam sekian. Ini jam segini yang mau makan nih cuma ikan-ikan bawal sama ikan patin. Kalau ikan monster tuh nanti Pak, mainnya dia di jam 4 ke atas baru main. Sekarang sebaiknya umpannya pakai pelet sama roti aja. Nanti kalau udah sini baru kita berubah pakai ikan. Saran dari KD itu perlu kita dengar. Jadi jangan, kadang-kadang kita boleh juga, kadang-kadang kalau banyak itu kita bilang KD, enggak saya mau pakai ini, nggak apa-apa. Tapi biasanya KD itu kalau yang baik, dia begitu kita mancing, begitu 5 menit atau 10 menit nggak dapat, dia langsung Pak gulung Pak, dia gulung, ganti umpan ya, pasti umpannya udah habis, betul ya, umpan udah habis, atau Pak ganti umpan Pak, kita ganti umpan yang baru. Jadi KD cukup menentukan kalau menurut saya ya. General hampir sama, tapi kadang-kadang ada yang berbeda. Jadi kita sebenarnya tuh kalau maunya umpan apa yang di kolam ini yang paling ampuh, itu biasanya kita tanya sama KD di situ. Ini lagi-lagi KD peranannya. Jadi umpan itu kita tanya sama mereka, ini umpan apa yang biasanya mereka tanya, Bapak mau mancing apa? Oh saya mau mancing retail. Oh retail pakai umpan ikan hidup atau pakai potongan ikan, mancingnya lemparnya ke pinggir-pinggir aja Pak. Nah biasanya KD ngasih tahu. Jadi umpan apa yang ampuh tuh kita tanya, dan kadang-kadang itu mereka ada hal-hal tertentu yang tidak boleh. Jadi misalkan kita mau mancing, kita siapkan eson, kita siapkan ikan-ikan. Biasanya kan ada pemancing-pemancing itu yang suka menggunakan ikan yang umpan yang sudah dibusukkan, atau lele sudah disimpan 2-3 hari sampai busuk. Itu katanya ampuh karena baunya, karena ada beberapa ikan itu makannya itu menggunakan penciumannya. Jadi begitu karena dia memang ikannya sudah basi, udah busuk, nah itu cari biasanya itu ikan-ikan retail ya, ikan baung, ikan jengiskan, biasanya itu untuk dia menggunakan penciumannya untuk mencari mangsanya. Nah tapi di kolam-kolam tertentu
tidak boleh menggunakan umpan yang sudah dibusukkan, tidak boleh menggunakan esen, ada yang juga tidak boleh menggunakan cacing, karena menurut pengelola kolam itu bahwa esen, umpan-umpan yang sudah dibusukkan atau cacing itu bisa membawa virus, jadi ikan-ikan mereka bisa sakit dan mati. Jadi mereka lihat, oh ini nggak boleh Pak, di sini Pak, di sini bolehnya cuma pakai pelet, cuma pakai roti, bolehnya pakai potongan ikan atau kepala ayam, lainnya nggak boleh, pakai kodok nggak boleh Pak. Kadang-kadang ada, jadi nggak sama, tapi ya nggak sama. Jadi kita sebaiknya kita juga mesti tanya ke mereka apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Di kolam-kolam tuh hampir semua sama. Dia makannya itu kalau nggak pagi sama menjelang matahari terbenam. Jadi pagi sampai antara jam 8, jam 9 itu ikan sudah mulai berkurang makannya. Siang karena sudah mulai panas, oksigennya sudah mulai berkurang, pH-nya naik. Ikan-ikan itu sudah mulai kurang nafsu makan. Jadi dia bukannya nggak makan, dia tetap makan. Ada ikan-ikan tertentu yang tetap makan, tapi pola makannya itu sudah frekuensi makannya sudah mulai menurun. Jadi dia, tapi menjelang sore jam 4, jam 5, nah itu mereka mulai agresif lagi untuk mencari makan. Dan di kolam-kolam tertentu, apalagi ada kolam-kolam yang berdekatan dengan restoran. Jadi di mana sisa-sisa makanan restoran itu dilempar ke kolam. Nah, biasanya di tempat situ tuh tidak mengenal waktu. Mau pagi, siang, sore itu pasti ikan berkumpul di situ. Karena biasanya orang di restoran, di resto kolam yang sebelahnya ada restoran, itu biasanya kalau orang makan, nasinya, potongan ikan yang dimakan, sayur-sayur itu dibuang, nah ikan berkumpul di sini. Jadi ikan-ikannya sebenarnya menunggu di dekat situ yang biasa, atau di mana si pengelola kolam itu biasanya pada jam tertentu memberi makan. Nah itu pada jam tertentu aja diberi makan. Jadi kalau kita datang ke kolam, udah dikasih makan belum ikannya? Oh belum dikasih. Ada yang ikan memang tidak dikasih makan. Jadi yang ikan itu biasa, karena biasanya pemancing itu kan kalau dia mancing dia pakai umpan pelet, itu satu orang bisa habis 3-4 plastik satu pemancing. Bayangkan kalau 20 pemancing itu berapa banyak ikan yang umpan yang dimasuk. Jadi si pengelola tidak perlu lagi masih umpan di kolam itu. Tapi kalau ada yang orang kolam yang memang rutin memberi makan di kolamnya, jadi kita biasanya tanya, ini ikan udah dikasih makan? Oh belum Pak. Wah ya udah. Biasanya dikasih makan di mana? Di daerah situ biasanya kalau pagi Pak kita kasih. Nah, itu kita lempar pasti cepat. Siang bukannya tidak ada yang makan, ada tetap makan yang makan, tapi biasanya itu ikan-ikannya polanya makannya mulai berkurang. Siang itu karena panas, oksigennya kurang, dia kurang agresif lah makannya. Itu sore biasanya itu mulai dahsyat lagi makannya. Ada orang-orang yang fanatik, lapak ini udah diisi belum? Saya mau lapak sana. Dalam hati saya kadang-kadang, kenapa dia mesti lapakan, sama aja ikannya bergerak kemana-mana. Tapi ternyata tidak. Jadi memang ada lapak-lapak, terutama lapak-lapak yang ada di pinggir. Lapak-lapak yang ada di pinggir. Lapak-lapak yang ada di pinggir itu dia lebih dipilih sama orang karena biasanya kincir air itu adanya di pinggir. Nah, kincir air itu biasanya pusatnya pembagian oksigen, karena waktu itu terjadi pergerakan di situ banyak oksigen. Ikan-ikan itu biasanya kalau kita perhatikan, kalau kita misalkan di akuarium, sekali kita perhatikan
di air mancur akuarium itu biasanya ikan-ikan suka banyak berkumpul karena dia sebenarnya dia di situ dia banyak oksigen dan dia kadang-kadang dia menunggu apakah ada ikan makanan-makanan yang juga ikut tercampur. Jadi kalau ditanya bahwa di kolam itu ada spot-spot yang terbaik atau tidak, yaitu spot yang terbaik yang di dekat-dekat kincir itu. Atau kalau momennya yang di tengah, biasanya kalau di kolam pemancingan, terutama Galatama, itu di tengah-tengah itu ada pipa, di mana pipa itu ada air mancur untuk menambah oksigen di tengah-tengahnya. Nah, biasanya orang-orang tuh lemparnya tuh pas di dekat-dekat di tengah-tengah, di dekat pipa, di dekat air mancur, karena di situ ikannya tuh mencari oksigen, jadi lemparnya tepat terus. Dan biasanya kalau pemancing itu lemparnya di satu titik, tidak pindah-pindah, lempar di titik itu terus, karena titik itu umpan yang jatuh itu menjadi semacam kayak rumpon. Jadi situ makanan, kalau kita lempar di titik yang sama terus, umpan kita jatuh di situ. Lempar lagi, umpan jatuh situ, Jadi di situ banyak makanan, otomatis ikan berkumpul di situ. Jadi jangan lemparnya ngacak pada satu titik. Dan kadang-kadang juga di kolam itu kalau kita tanya sama Kedi, Pak di situ Pak lemparnya Pak, kenapa? Di situ tempatnya dalam. Nah dia kan Kedi tahu, kalau dia pas lagi nguras, dia tahu, di situ yang paling dalam, di sini cetek Pak. Ini lapak nomor 1, nomor 2 tuh cetek, yang lapak dalam tuh di nomor sekian Pak, di tengah-tengah. Nah itu juga yang tahu juga yang biasa mancing di kolam tersebut. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat. Terima kasih atas Anda telah melihat tayangan ini. Apabila ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe and like. Salam strike.